Banjir Jabodetabek di awal tahun 2020 juga berimbas terhadap lalu lintas di tol Jakarta Cikampek. Terdapat genangan di kilometer 24 arah Jakarta. Kepadatan kendaraan terjadi di jalan tol existing Cikampek menuju Jakarta. Hal ini diakibatkan adanya genangan air di kilometer 24 arah Jakarta. Otoritas terkait memberlakukan kontraflow dari kilometer 29 hingga kilometer 23. Kontraflow diberlakukan sejak Kamis pagi. Hingga saat ini, seluruh pengguna jalan tol dari arah Cikampek yang menuju Jakarta diharapkan dapat menggunakan tol elevated. Penyebab genangan dipastikan akibat dari tingginya curah hujan hingga melebihi daya tampung saluran air yang terdapat di bawah jalan tol. Upaya yang dilakukan petugas adalah mengalihkan genangan ke Sungai Kalimalang menggunakan pompa air. Sistem drainase jalan tol di daerah bercurah hujan tinggi. Pernahkah kalian merasa tidak nyaman ketika berada di jalan tol atau menggunakan jalan tol, macet, bahkan banjir, biaya tol yang mahal apabila ditempuh dengan jarak jauh, dan hal-hal lainnya? Tentu pasti tidak nyaman kan? Padahal seharusnya jalan tol ini memberikan kenyamanan pada setiap penggunanya. Nah, kalau begitu, mari bersama-sama kita bahas mengenai salah satu permasalahan yang ada di tol ini, tepatnya mengenai permasalahan banjir yang ada di tol. Ada Andrea Nartanto, ada Evarista Erliana, ada Ulfa Yulianti, dan ada Nabila Tazkiatul Afifah yang akan bersama-sama mengupas permasalahan ini. Banjir ternyata tidak hanya terjadi pada sekitaran permukiman warga, ruas jalan raya, pada jalan umum, tetapi terjadi juga di jalan tol yang seharusnya jalan tol ini bebas banjir dan memberikan kenyamanan dalam perjalanan masyarakat. Banjir ini terjadi di sejumlah ruas jalan tol Jakarta hingga Cikampek. Dalam kurang lebih 1 bulan, ruas jalan tol ini selalu mengalami banjir saat curah hujan di wilayah tersebut sedang tinggi dan mengakibatkan sejumlah ruas tol tidak berfungsi dan berimbas pada kemacetan. Bagaimana masalah tersebut dapat terjadi? Curah hujan yang tinggi mengakibatkan banjir, ditambah sistem drainase yang buruk mengakibatkan sejumlah ruas jalan tol Jakarta Cikampek terendam banjir. Apa penyebab dari masalah tersebut? Penyebabnya adalah faktor klimatologi seperti curah hujan yang tinggi dan buruknya sistem drainase sehingga menyebabkan banjir di sejumlah ruas jalan tol Jakarta Cikampek. Bagaimana strategi penyelesaian untuk masalah tersebut? Untuk mengatasi banjir yang terjadi, kita harus membuat sistem drainase yang baik dengan mempertimbangkan segala aspek seperti curah hujan dan ketersediaan lahan. Setelah sistem drainase yang baik dibuat, sistem drainase tersebut juga harus dirawat secara rutin. Dan tidak hanya itu, pemerintah dan pihak swasta juga perlu melakukan perawatan secara berkala. Untuk itu diperlukan rancangan solusi berupa data curah hujan, data debit air yang diterima, simulasi ketinggian air, dan juga perancangan sistem drainase. Untuk membuat sistem drainase yang baik, perlu dilakukan permodelan terlebih dahulu. Permodelan dapat dilakukan menggunakan software atau program seperti Analogic, Unity, Corel, PowerPoint, atau Minecraft. Berikut hasil skema rancangan yang kami buat dalam suatu program. Ini adalah hasil simulasi data yang telah kami dapatkan. Dan yang kedua, ada bentuk saluran yang telah kami buat. Dan yang ketiga, terdapat skema aliran yang telah kami buat juga. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan dan tampilkan. Terima kasih kepada yang telah menonton. Sampai jumpa.